Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berakar berarti tertancap ke dalam tanah untuk mencari bahan makanan dan atau untuk mengokohkan dirinya untuk menghadapi hantaman angin. Manusia berakar di dalam Yesus berarti kita makin dalam memahami dan meneladani Yesus dalam hidup kita sebagai sumber kekuatan hidup kita, juga semakin menguatkan dan mengokohkan kehidupan kita untuk menghadapi segala hantaman angin yang kencang yang hendak menumbangkan kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, perikop yang kita baca hari ini ditunjukkan kepada orang yang telah menerima Yesus Kristus. Bila kita telah menerimanya, maka ada satu kalimat untuk kita yakini. Hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia. Hidupmu berarti berjalan, bertindak, bertingkah laku, dan membawa diri kita selalu di dalam Kristus. Bila ada nasihat untuk tetap di dalam Dia, berarti ada kemungkinan orang-orang percaya tidak lagi ada di dalam Dia, walaupun mengaku tetap mempercayainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita di pagi hari ini adalah bagaimana caranya agar hidup kita tetap di dalam Tuhan. Maka yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah yang pertama, caranya adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti tanaman, kita adalah organisme hidup yang menyerap segala kekayaan dan kemuliaan Kristus sehingga kita bisa bertumbuh. Berakar berarti kita menancapkan sepenuhnya hidup kita di dalam kehidupan Kristus. Kita tidak hanya menyerap berkat-berkat-Nya, tapi juga menjadikan Kristus sebagai pemimpin, inspirator, motivator, dan pribadi yang olehnya kita memutuskan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu. Yang kedua, caranya adalah hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Bapak Ibu terkasih, Kristus adalah pondasi tempat kita menancapkan segala pilar yang menopang kehidupan kita. Kalau kita memakai pondasi yang lain untuk hidup kita, pekerjaan, rumah tangga, dan hal-hal yang lainnya, maka berarti kita sedang membangun hidup kita menjadi bangunan yang rapuh atau bahkan tanpa pondasi yang kuat. Tetapi kalau kita dibangun di atas dasar Kristus, berarti kita membangun kehidupan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita di atas dasar atau pondasi yang benar dan yang kuat. Yang ketiga, caranya adalah hendaklah hidup kita semakin bertambah teguh dalam iman dan percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan apapun keadaan kita. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, Alkitab berkata, mintalah maka akan diberi, berserulah kepada Tuhan maka Ia akan mendengarkan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan Dia mendengarkan setiap doa kita ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Itu sebabnya Ayub berkata, "Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita lemah, Alkitab berkata, di saat itu kita akan dikuatkan, asalkan kita tetap bersama Yesus. Jika kita sudah mengangkat tangan terhadap setiap persoalan yang sedang kita hadapi, berserah penuh kepada Yesus, maka saat itulah Tuhan akan turun tangan dan menyelesaikan semuanya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi kita orang-orang percaya. Orang lain bisa menilai kita gagal, sia-sia, tetapi waktu kita tetap percaya, maka rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal bagi kita. Cara yang keempat adalah hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus memberikan teladan bagaimana agar kita dapat terus mengucap syukur walaupun kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Dalam Yakobus 1 ayat 2 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita dibangun di atas Dia, maka kita akan bisa bertambah teguh dalam iman. Seringkali kita telah banyak diajar dan belajar tentang iman, tetapi hal itu hanya nyangkut di kepala kita sebagai pengetahuan. Kita tidak mengalami kebenaran iman itu. Tetapi kalau kita menanggapi dan melakukan firman itu, maka berarti kita sedang berakar dan dibangun di atas Dia. Kita akan bertumbuh dan bertambah teguh." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang lain yang membuat kita tidak di dalam Dia adalah bila kita bersungut. Hari ini kita dinasehati untuk selalu berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Kata berlimpah-limpah berarti sesuatu yang kita miliki lebih dari yang kita butuhkan. Bagi anak-anak Allah, mengucap syukur tidak tergantung situasi dan kondisi, tetap menjadi gaya hidup. Maka lakukanlah apapun situasinya. Kalau kita menanggapi dan melakukan firman Tuhan, maka berarti kita sedang berakar dan dibangun di atas Dia. Karena itu tetaplah berakar dan dibangun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pagi hari ini kita bersyukur karena sebelum kita beraktivitas bekerja memulai hari ini, kita boleh memulainya bersama dengan Tuhan. Kita boleh mendengarkan firman-Nya, dan biarlah firman-Nya menjadi kekuatan, penghiburan, motivasi bagi kita untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.